Kesan saya pertama kali itu ketika bahagia, senang. Bagaimana seorang itu memperoleh penghargaan tentu sangat senang. Kendati memang saya sudah tidak ada harapan sedikit pun, karena saya itu mengerjakan sesuatu bukan ingin mendapatkan hasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Jadi saya itu hanyalah ingin belajar tanpa ada keinginan saya dapat IPK terbaik, tidak ada keinginan seperti itu. Tapi ketika langsung mendengar, alhamdulillah seperti itu. Jadi kesan saya pertama kali rasa bahagia, rasa bangga atas kerja keras saya yang telah saya lakukan itu bukan hanya tidak sia-sia, tapi dapat dikatakan sudah mencapai atau melebihi ekspektasi saya. Mengenai bagaimana saya mendapatkan IPK ini sebenarnya sederhana saja. Saya itu tidak neko-neko, belajar apa yang diwajibkan, apa yang harus saya lakukan, saya lakukan. Saya itu memiliki moto harus mengerjakan apa yang saya ketahui dan saya mengetahui apa yang saya kerjakan. Saya itu mempunyai kewajiban untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu sebagai seorang mahasiswa, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, maka saya melakukan hal itu. Belajar, sebagai mahasiswa itu belajar, maka saya terus belajar. Hanya itu saja resepnya. Tidak perlu sampai begitu berlebihan belajar, tidak tidur, gadang, tidak perlu sebenarnya. Yang penting bagaimana sesungguhnya itu ialah konsisten. Jadi setiap hari belajar setiap hari, kendati porsinya tidak terlalu banyak. Hanya seperti itu, tidak ada kiat rahasia, tidak ada tips khusus. Saya juga sering main, sering ngumpul, tapi tidak melupakan bagaimana kewajiban saya, yakni belajar. Sebenarnya ketika mendapatkan terbaik, baik itu dari prodi maupun fakultas, semua orang pasti merasakan kesenangan, kebanggaan. Tapi saya berpikir ketika tadi saya turun dari panggung, alangkah baiknya saya menjadi yang terbaik dari hadapan Allah. Jadi yang terbaik dari hadapan masyarakat dan negara, terutama di hadapan kedua orang tua. Sebenarnya saya termotivasi kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk pendidikan saya. Kalau saya sia-siakan, maka kecewalah orang tua, maka durhakalah saya. Setidaknya saya berusaha menjadi yang terbaik. Saya tidak merasakan kepintaran. Karena saya merasa bodoh dan tidak pintar, maka saya harus belajar. Itulah pegangan yang saya pegang sampai sekarang. Saat pertama kali saya dijadikan mahasiswika terbaik, saya masih belum menyangka bahwasanya apa yang saya lakukan dari semester 1 hingga saat ini menjadi hal yang terbaik. Pesan saya terakhir untuk para mahasiswa bahwasanya ketika kalian punya mimpi maka berusahalah dengan proses yang terbaik. Ketika saya mendapatkan anugerah IPK tertinggi ketika yudisium, saya tidak menyangka-nyangka bahwa saya akan mendapatkan predikat itu. Berkat usaha yang telah dilakukan sejak saya kuliah di sini, mulai dari mengulang kembali materi yang telah diajarkan oleh dosen yang dilakukan setiap hari, itu mungkin salah satu proses yang dapat membuat saya mendapatkan predikat itu. Perasaan yang pertama kali hadir tentunya senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan anugerah yang menurut saya tentunya harus dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah, kemudian di hadapan masyarakat. Bagi saya yang pertama itu adalah semangat, karena kalau kita belajar tapi tidak bermodalkan semangat maka percuma saja, dan itu yang sedari dulu oleh orang tua saya tanamkan sejak saya masih kecil. Dan ada satu pesan yang diambil oleh orang tua saya yang tetap saya pegang sampai saat ini, itu ada salah satu nadom dari Simriti yang berbunyi bihi jawaban ba'da nafi au talab kala tarum ilman wa tatrukat ta'am. Jadi jangan mengharap kamu kepada ilmu jika kamu masih takut untuk susah, untuk payah, seperti itu. Dan itu yang sampai sekarang saya pegang dan saya amalkan. Karena yang namanya belajar, proses belajar, pastilah tentunya kita menemukan hal-hal yang mungkin akan membuat kita bosan, akan membuat kita capek, lelah, itu pasti ada. Tapi jika itu diiringi dengan semangat yang kuat dan kemudian diimbangi dengan doa, tentunya saya rasa tidak ada hal yang mustahil untuk didapat. Dan pesan saya, jadilah mahasiswi yang berilmu amali dan beramal ilmu. Pesan saya adalah bahagia, karena memang ini salah satu harapan saya semenjak saya menginjakkan di bumi Universitas Anupaya ini.
Karena saya sudah memiliki satu target, maka untuk mencapai suatu target itu, saya harus benar-benar serius dalam menjalankan studi saya di kampus ini. Alhamdulillah berbuah dengan sangat baik. Yang membuat saya termotivasi karena orang tua saya mengajarkan untuk selalu giat belajar. Entah apa nanti hasilnya, yang penting kita serius dulu dalam belajar. Hasil itu belakang. Kalau kita sudah serius dalam belajar, apapun hasilnya nanti pasti kita akan merasa puas. Saya berpegang kepada dua hal untuk melakukan apapun dalam kehidupan saya. Yang pertama itu adalah berusaha. Apapun yang ingin kita capai, kita harus berusaha. Bukan hanya berusaha, tapi harus diiringi dengan doa. Pesan saya mendapatkan IPK tertinggi awalnya berasa seperti mimpi. Karena tidak pernah ada di bayangan saya untuk mendapatkan IPK tertinggi seperti yang saya raih pada saat ini. Motivasi belajar bagi kalian agar bisa mendapatkan IPK tertinggi seperti saya, yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas belajar. Selain itu juga bisa meningkatkan spiritual kalian, yaitu dengan sering-sering berdoa dan juga ridho kedua orang tua. Ketika dinobatkan menjadi IPK terbaik, itu tentu rasanya sangat luar biasa dan bersyukur. Hal ini bukan hanya karena kerja keras dari saya, tapi melainkan kerja keras dari orang-orang di sekeliling saya, baik itu seperti dosen, keluarga, teman-teman yang selalu suportif mendukung saya dalam menyelesaikan pendidikan program TI saya kali ini. Disiplin itu adalah kunci yang paling utama. Dalam menerapkan disiplin, kita itu harus pintar untuk memanajemen waktu. Dalam hal ini saya mencoba untuk menerapkan kuadran 4 manajemen kuadran, yang dimana ilmu ini saya didapatkan ketika saya mengikuti program Kampus Merdeka, di mana kita itu harus pintar dalam memilih hal yang sangat penting dan mendesak, sangat penting dan tidak mendesak, penting dan bisa ditinggalkan, penting dan bisa diwakilkan. Nah, ketika kalian sudah menguasai dalam manajemen waktu itu, saya yakin kalian pasti bisa dalam menghandle hal-hal yang mana harus diprioritaskan lebih dahulu. Yang kedua, jangan malu ketika ada sesuatu hal yang kalian tidak mengerti. Bisa itu bertanya ke dosen, ke teman, ataupun mencari artikel-artikel di internet. Selanjutnya, menjaga kesehatan. Kesehatan itu adalah aset yang paling penting bagi tubuh kita ketika kita sedang mengejar pendidikan.